Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya masih dalam bahasan bagaimana mengoperasikan PLC, khususnya PLC Omron. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sequence output instruction atau instruksi sequence output. Dalam PLC Omron ada beberapa instruksi sequence output, diantaranya adalah ada differential down, differential up, keep, output, bit out sampai dengan TR bits atau temporary relay bits. Nah, namun demikian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga macam instruksi sequence output ya. Jadi hanya tiga macam saja yang akan kita bahas. Di antaranya adalah set dan reset, reset ya. Kemudian yang kedua adalah keep. Kemudian yang ketiga adalah differential up dan differential down. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu dari sequence output yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah set dan reset ya, atau reset. Nah, set dan reset tujuan penggunaannya adalah yang pertama, set menyalakan bit operan ketika kondisi eksekusi on. Kemudian kalau kita lihat laddernya ya, set itu digambarkan menjadi seperti gambar berikut ini. Jadi ada dua blok, ada dua bagian. Bagian atas ini tertulis instruksinya, yaitu instruksi set. Kemudian bagian bawah ini adalah bit ya, B itu adalah bit, di mana bit ini yang akan dikontrol atau yang dikendalikan dengan instruksi set ya. Nah, yang kedua reset. Reset ini mematikan bit operan saat kondisi eksekusi on. Ya, kalau kita lihat laddernya, simbol laddernya sama dengan simbol ladder set, hanya yang berbeda di sini adalah tulisan instruksinya. Ini adalah instruksi reset. Kemudian bitnya atau bit operannya ini juga sama. Ini adalah bit operan yang dikontrol atau yang dikendalikan oleh instruksi reset. Nah, kemudian secara umum area program yang bisa digunakan atau yang bisa di mana reset dan set itu bisa digunakan adalah yang pertama adalah di bagian blok program area. Kemudian yang kedua ada di bagian step program. Kemudian yang ketiga adalah di subroutine. Kemudian yang keempat adalah interrupt task. Jadi keempat macam area program ini semuanya fungsi set dan reset itu bisa diaplikasikan. Kemudian bit operan apa saja yang bisa dikontrol atau bisa dikendalikan dengan fungsi set dan reset? Ada beberapa ya. Di antaranya adalah CIO area atau kontak IO area, kemudian ada work area, ada holding bit area, kemudian ada auxiliary bit area, kemudian ada indirect addressing. Nah, hanya saja pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas bit operan yang akan kita gunakan dalam beberapa instruksi ya, dalam beberapa instruksi di mana yang kita bahas pada kesempatan kali ini diantaranya ada set, reset, kemudian ada keep, kemudian ada differential up dan differential down. Yang akan kita gunakan itu adalah bit CIO area. Ya, bit CIO area ini kita ambilkan dari datasheet CP1L punyaan Omron, Compact Omron. Itu dia menyediakan bit operannya itu dari wait 0.00 sampai dengan wait 6143 sampai dengan bit 15. Nah, yang akan kita bahas adalah ini nanti bit CIO area. Kemudian set ini akan menyalakan bit operan ya, akan menyalakan bit operan saat kondisi eksekusi on ya, saat kondisi eksekusi on, dan tidak mempengaruhi status bit operan saat kondisi eksekusi off. Jadi walaupun triggernya atau kondisi eksekusi sebagai pemicunya itu menjadi off, maka bit operan yang sudah on pada saat kondisi eksekusi ini on, maka akan on seterusnya walaupun trigger atau kondisi eksekusinya itu berubah menjadi off. Nah, kalau kita lihat timing chartnya atau diagram waktunya akan seperti demikian. Jadi
Di sini kondisi eksekusinya, misalkan pada saat off, maka status bit operan yang dikontrol itu akan menjadi off, akan pada posisi off. Tetapi pada saat kondisi set ini menjadi on, maka setelah itu bit operan ini akan on seterusnya atau selamanya. Walaupun kondisi set ini berubah menjadi 0. Kemudian naik lagi, ini tidak akan merubah status bit yang sudah terlanjur on pada saat set ini on pada saat awal. Nah, sedangkan sebaliknya, RSet ini akan mematikan bit operan yang dikontrol, ya. Misalkan ini bit operan yang digunakan oleh set dan RSet ini adalah bit operan yang sama, maka RSet ini akan mematikan bit operan yang sebelumnya sudah di set on, ya, sudah on karena kondisi eksekusi set yang menjadi on, maka set ini akan mematikan bit operan tersebut, ya. Maka bit operan itu akan off pada saat RSet ini kondisi eksekusinya menjadi on. Nah, dan ini tidak akan mempengaruhi status bit operan saat kondisinya menjadi off, ya, sama seperti set di awal. Sehingga kalau kita lihat timing chartnya atau diagram waktunya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi bit yang sudah on pada saat di atas, ya, pada saat set ini on. Nah, kemudian kondisi RSet ini masih off. Tapi setelah kondisi RSet ini menjadi on, maka status bit operan ini akan langsung menjadi off seterusnya. Walaupun kondisi RSet ini berubah-ubah dari 1 menjadi 0, dari 0 atau off menjadi on, ini tidak akan mempengaruhi status bit operan yang sudah terlanjur off oleh kondisi status bit set, ya, kondisi eksekusi set RSet, ya, di awal yang sudah aktif atau on. Ini secara umum deskripsi dari set dan RSet. Nah, kemudian sebagai contoh adalah seperti ini, ya. Sebagai contoh adalah seperti ini. Nah, salah satu contoh ladder seperti demikian, ini ada dua ladder. Yang ladder atas ini adalah ladder di mana instruksi sequence output yang digunakan adalah output biasa, ya, output biasa. Kemudian bawah ini memanfaatkan instruksi sequence output yaitu set dan RSet. Nah, yang atas pada saat 00 ini bit 00 pada word 0 ini berubah status menjadi on, maka 100.00 ini akan berubah menjadi on. Tetapi pada saat 0.00 ini menjadi off, maka 100.00 juga akan menjadi off. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan, bit operan 100.00 ini akan sangat tergantung dari kondisi bit status kondisi eksekusi pada 0.00. Jadi on off-nya 0.00 akan menyebabkan on off juga pada bit operan 100.00. Nah, sedangkan pada set ini sebaliknya, ya. Pada set, pada saat bit kondisi eksekusi ini yang 0.01 ini on, maka akan menyebabkan bit operan 100.01 ini menjadi on seterusnya. Walaupun bit kondisi eksekusi ini bit 0.01 ini menjadi off. Jadi 100.01 ini akan on seterusnya walaupun 01 ini menjadi off. 0.01 ini menjadi off. Nah, kemudian bagaimana mematikannya? Mematikan bit operan 100.01 ini menjadi off itu harus mengaktifkan instruksi RSet. Jadi instruksi RSet ini dikontrol oleh sebuah kondisi eksekusi bit 0.02. Jadi agar 100.01 ini menjadi off, maka 0.02 ini harus berubah menjadi on, sehingga kemudian 100.01 ini akan menjadi off. Nah, ini kira-kira dua hal yang berbeda antara instruksi sequence output biasa dan instruksi sequence output set dan RSet. Jadi perbedaannya adalah bit operan yang dikontrol oleh set dan RSet ini tidak akan berubah walaupun ada perubahan pada kondisi eksekusi. Nah, tetapi pada bit operan 100.00, ya, yang memanfaatkan sequence output biasa, ini akan sangat tergantung dari kondisi eksekusi. Jadi kondisi eksekusi berubah menjadi off, maka 100.00 juga akan berubah menjadi off. Itu kira-kira contoh set dan RSet. Sehingga kalau kita jelaskan, maka set dan
reset ini akan berbeda dengan instruksi out dan output not, karena pada output dan output not, out dan out not ini akan sangat tergantung dari kondisi eksekusi, ya. Tetapi pada set dan reset di awal setelah dia aktif, ya, baik set maupun reset, maka seterusnya tidak akan tergantung kondisi eksekusi 01 maupun 02 di sini. Itu set dan reset. Nah, kemudian yang kedua, instruksi sequence output yang kedua adalah keep, ya. Keep ini pada penggunaannya ini akan beroperasi sebagai relay pengunci atau latching relay, ya. Kalau kita lihat ladder simbolnya seperti demikian. Kalau dilihat dari ladder simbolnya, keep ini mempunyai dua input, ya. Satu input ini adalah input set, dan yang input yang kedua ini adalah input reset. Nah, sama halnya dengan set, bit operan yang bisa dikontrol atau bisa dikendalikan oleh instruksi keep ini ada 4 sampai 5, ya. Di antaranya adalah JIO bit, kemudian auxiliary relay, kemudian ada holding relay, kemudian ada work relay, ya. Work bit, ya, work bit, auxiliary bit, kemudian holding relay, kemudian ada JIO area. Tapi yang akan kita bahas tetap JIO bitnya atau JIO area. Nah, kemudian program areanya di mana saja keep itu bisa diaplikasikan. Ya, tidak seperti set dan reset. Instruksi keep hanya bisa diaplikasikan pada tiga program area, yaitu yang pertama adalah step program area, yang kedua adalah subroutine, yang ketiga adalah pada interrupt task. Sedangkan di blok program area ini tidak bisa digunakan, ya. Kemudian bagaimana penjelasan terkait keep ini? Keep ini saat setnya on, input set itu on, maka bit yang ditentukan, di mana bit yang ditentukan oleh instruksi keep itu akan menjadi on dan tetap on hingga di reset, ya, hingga di reset. Artinya bit operan yang digunakan pada instruksi keep itu akan on terus menerus saat set itu on. Nah, terlepas apakah set S, ya, atau apakah set dalam kurung S atau simbol S itu tetap on atau off, maka selanjutnya setelah set pertama kali on, maka bit operannya akan on terus menerus. Nah, tetapi kemudian saat reset on, ya, bit yang ditentukan atau yang digunakan dalam instruksi keep tersebut itu akan menjadi off seterusnya, ya, ya, sampai kemudian nanti di set ulang atau diaktifkan setnya kembali. Nah, hubungan antara kondisi eksekusi dan status bit keep akan bisa kita lihat pada gambar seperti ini, ya. Jadi ini ada dua perbandingan, satu menggunakan instruksi keep, satu menggunakan instruksi out biasa. Nah, A ini dalam instruksi keep ini berfungsi sebagai set. Nah, sama halnya dengan instruksi out, A ini identik sebagai tombol start, atau kalau di dalam keep, ya, kita analogikan ini set. Kemudian B ini juga dalam instruksi out ini dianalogikan sebagai stop atau reset dalam instruksi. Tapi sebetulnya itu relatif sama saja. Nah, sehingga kalau set ini kita aktifkan, maka bit C ini akan aktif selamanya. Sama dengan yang ini, ya, sama dengan yang ladder yang menggunakan instruksi out, ya. A ini aktif, maka C ini juga akan aktif. Dan itu akan aktif selamanya karena di sini akan ada yang namanya kontak pengunci. Ya, ada kontak pengunci sehingga nanti kalau ini on, maka apapun status dari A ini itu tidak akan mempengaruhi status output C. Nah, sama halnya dengan keep juga sama. Setelah set ini A ini on, maka C ini akan aktif dan itu akan aktif seterusnya walaupun kondisi set ini on atau off. Nah, kemudian pada saat reset ini kita aktifkan, maka bit operan C ini juga akan off seterusnya. Demikian pula dengan ladder yang menggunakan instruksi out biasa. Ini juga akan mati, akan off pada saat B ini kita aktifkan atau kita on-kan. Nah, kalau kita lihat timing chartnya, kondisinya akan seperti demikian. Jadi pada saat kondisi set ini on, aktif, maka status C ini juga akan aktif atau on. Tetapi sebaliknya pada saat kondisi eksekusi reset ini aktif,
ya, maka status bit C yang tadinya on akan berubah menjadi off. Itu kira-kira terkait dengan hubungan antara kondisi eksekusi dan status bit pada keep. Kalau kita bandingkan dengan instruksi out biasa, itu tidak jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan sama. Nah, kemudian jika set dan reset pada instruksi keep itu aktif bersamaan, bagaimana akibatnya? Maka yang diutamakan itu adalah input reset. Kalau input reset yang diutamakan, maka kondisi bit operan itu akan menjadi off. Nah, kalau kita perhatikan di timing chartnya adalah seperti demikian. Jadi di sini di timing chart kita gambarkan sebuah kondisi di mana set dan reset ini dalam kondisi sama, ya. Ini dalam kondisi off, ini dalam kondisi off, maka status bitnya juga off. Tetapi pada saat setnya on, kemudian resetnya on, maka kondisi set ini juga akan off. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah kondisi eksekusi resetnya, bukan setnya. Walaupun sama-sama on, ya, walaupun sama-sama on. Tetapi karena yang diutamakan adalah kondisi eksekusi reset, maka akibatnya adalah status bit operan C ini akan menjadi off. Nah, kemudian bagaimana jika input yang diatur oleh set itu tidak bisa diterima saat kondisi reset on? Maka bisa kita gambarkan seperti demikian. Artinya begini, pada saat kondisi set, apapun kondisinya, tetapi kondisi reset itu dalam posisi on, maka apapun yang diatur atau yang terjadi pada kondisi set ini, ya, baik itu off, baik itu on, off, itu tidak akan mempengaruhi status bit C jika kondisi reset itu, kondisi eksekusi reset itu dalam posisi on. Ini kita perhatikan, ya. Kita perhatikan di sini. Pada saat kondisi reset ini on ya, maka apapun kondisi set, baik off maupun on, off juga, itu tidak akan bisa mempengaruhi status bit operan C atau tidak bisa diterima saat kondisi reset itu on. Jadi status bit C ini akan off seterusnya atau selamanya pada saat kondisi reset ini dalam posisi on. Karena apapun kondisi set itu tidak akan mempengaruhi status bit C. Itu deskripsi dari set dan reset. Kemudian bagaimana memahami keep itu sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan sebuah ladder yang tadi kita contohkan di awal itu adalah menggunakan instruksi out. Ini sebetulnya sama saja, ya, sama saja karena ini keep ini beroperasi seperti self maintaining bit. Hanya saja yang membedakan dengan instruksi out adalah instruksi dengan menggunakan keep, self maintaining bit menggunakan keep itu instruksinya membutuhkan satu instruksi yang lebih sedikit. Satu contohnya begini, ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan self maintaining bit itu menggunakan instruksi out biasa, maka di sini akan membutuhkan instruksi 1, 2, 3, 4 instruksi. Tetapi kalau kita menggunakan keep, maka jumlah instruksinya itu akan menjadi 3. 1 instruksi keep, kemudian instruksi stop. Jadi pada saat kita menggunakan instruksi out, maka kita membutuhkan 4 instruksi. Tetapi kalau kita menggunakan instruksi out keep, ya, maka kita hanya membutuhkan 3 instruksi. Jadi satu instruksi lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan instruksi out biasa. Itu self maintaining bit, ya, self maintaining bit menggunakan instruksi keep. Nah, kemudian self maintaining bit yang diprogram menggunakan keep, ya, ini akan mempertahankan status bahkan di bagian program interlock, ya, tidak seperti self maintaining bit yang diprogram tanpa keep. Contohnya tadi menggunakan out. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah seperti demikian. Jadi ini menggunakan keep dalam sebuah program interlock, ya, dalam sebuah program interlock di mana instruksi keep ini diapit oleh sebuah interlock, maka bit keluaran output itu akan tetap dipertahankan status sebelumnya dalam sebuah program interlock kalau kita menggunakan instruksi keep. Tetapi kalau kita menggunakan instruksi out biasa, maka status bit C ini akan
akan berubah pada saat interlock ini tidak aktif. Ya, ini tidak akan dipertahankan bit keluaran output kalau kita menggunakan instruksi out dalam sebuah program interlock. Contohnya adalah seperti demikian. Ya, contohnya adalah kalau kita lihat program seperti ini. Nah, ini ada satu contoh program, ya, satu contoh program seperti tadi yang dicontohkan. Ini menggunakan keep dalam sebuah interlock. Ini menggunakan out dalam sebuah interlock program. Kita perhatikan. Nah, kita aktifkan interlocknya. Nah, kita aktifkan interlocknya. Ya, maka kemudian ini sudah aktif interlocknya, baik yang untuk keep maupun yang untuk out. Ya, kita set, aktifkan set. Maka dua buah ladder ini, baik yang keep maupun out, itu akan aktif. Ya, warna hijau akan aktif. Output dan keep itu akan aktif. Nah, sekarang kita coba. Ini saat kondisi interlock aktif. Tetapi bagaimana kalau interlocknya kemudian kita nonaktifkan? Yang terjadi adalah keep ini bitnya, bit output sebelumnya akan tetap dipertahankan. Di mana bit operan 200 ini akan tetap aktif. Ditandai dengan warna hijau. Tetapi bit 300 yang menggunakan instruksi out biasa ini akan nonaktif. Nah, inilah yang kemudian kenapa kemudian interlock keep dalam sebuah program interlock itu akan tetap mempertahankan bit operan output sebelumnya, tetapi yang menggunakan out itu tidak akan mempertahankan output sebelumnya. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita aktifkan lagi, aktif. Kenapa? Karena set ini akan tetap aktif. Kalau set ini kita nonaktifkan, ya, ini tetap aktif karena mengunci, ini juga tetap aktif karena fungsinya setnya itu sudah aktif sebelumnya. Tetapi kalau kita interlock, kita nonaktifkan, maka output ini akan menjadi off. Keep ini juga tetap akan dipertahankan bit output keluaran sebelumnya, yaitu on. Kalau kita aktifkan interlocknya, keep ini juga tetap aktif, tetapi output ini tidak akan langsung aktif sebelum set ini kita aktifkan. Kalau kita aktifkan, baru output itu akan aktif. Kalau kita nonaktifkan, itu akan dipertahankan. Nah, itu kira-kira contohnya, ya. Contoh penjelasan terkait dengan self-maintaining bit menggunakan keep dan menggunakan out dalam sebuah interlock program. Kemudian berikutnya, keep ini juga bisa kita gunakan untuk membuat flip-flop. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas bagaimana flip-flop menggunakan keep. Tapi kalau kita gambarkan bisa seperti demikian. Tapi kita tidak akan bahas. Nah, kita akan membahas ini untuk pertemuan-pertemuan atau bahasan-bahasan yang akan datang. Kemudian kita lanjut pada contoh aplikasi keep, ya. Aplikasi keep kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Seperti penjelasan tadi, ini relatif tidak jauh berbeda. Pada prinsipnya adalah set ini, kondisi set ini akan on, kemudian menyebabkan bit operan ini akan on. Nah, kemudian 01 ini akan on sehingga menyebabkan kondisi 100 ini akan off. Nah, kalau ini on dua-duanya, 100 itu akan off. Jadi karena apa? Karena yang akan diutamakan adalah resetnya. Demikian pula dengan ladder yang bawah. Yang membedakan di sini untuk inputan set ini ada dua dua kontak yang di seri. Kemudian untuk input resetnya itu ada dua kontak yang di paralel. Artinya kalau kontak di paralel ini bisa 4, bisa 5, itu akan menonaktifkan atau membuat off 100 101. Tapi kalau 02 ini aktif, kondisi 4 dan 5 off, maka ini akan aktif. Itu untuk contoh aplikasi keep. Kemudian yang ketiga, adalah differential up dan differential down. Ya, instruksi sequential output differential up dan differential down ini akan saling berlawanan, ya, differential up dan down-nya. Pada differential up
Di sini saya akan jelaskan di sini ada kenapa ada selalu tertulis 013 pada kip itu 011. Ini adalah kode fungsi ya. Kalau kita menggunakan pemrograman menggunakan programming console, maka kita tidak bisa mencari tombol divu langsung, tetapi kita bisa mengaktifkan differential up ini dengan mengaktifkan fun 013. Jadi kode fungsinya adalah function 013 untuk differential up. Nah, differential up ini akan menyalakan bit operan yang ditentukan atau yang digunakan pada instruksi differential up untuk satu siklus. Diingat, satu siklus. Satu siklus ini sangat singkat. Pada saat kondisi eksekusi berubah dari off ke on atau tepi naik. Perlu digarisbawahi di sini adalah dari off ke on. Ya. Jadi pada saat ada perubahan kondisi eksekusi dari off ke on, maka akan mengakibatkan bit operan yang sudah ditentukan ini menjadi on, tetapi hanya untuk satu siklus, dan ini sangat singkat. Nah, itu differential up. Sedangkan differential down, kode fungsinya 014, ini akan menyalakan bit yang ditentukan untuk satu siklus ketika kondisi eksekusi berubah dari on ke off atau tepi jatuh. Ingat ya, on ke off. Jadi kondisi eksekusinya perubahannya itu dari on ke off, baru itu akan terbaca dan menyebabkan bit operan yang sudah ditentukan atau yang digunakan pada instruksi differential down itu akan menjadi on, tetapi hanya untuk satu siklus. Sangat singkat sekali, satu siklus. Nah, simbolnya bagaimana? Simbolnya seperti demikian. Differential up di bagian atasnya akan tertulis 013, kemudian di bagian bawahnya adalah bit operan yang dikontrol oleh fungsi tersebut atau instruksi tersebut. Kemudian differential down juga sama, yang membedakan ini di sini tertulis div D atau 014, kemudian bagian bawahnya adalah bit operan. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah pada saat kondisi eksekusi berubah dari off ke on untuk differential up, ini akan mengubah bit operan menjadi on, tetapi hanya satu siklus ya. Nah, saat differential up ini tercapai siklus berikutnya, maka bit operan akan dimatikan. Ya, bit operan akan dimatikan. Bagaimana bit operan dimatikan? Ini sangat tergantung ya, sangat tergantung dengan struktur laddernya. Tetapi kalau ibaratnya artinya begini, bit operan itu kan hanya on satu siklus. Ya, hanya on satu siklus. Jadi kalaupun itu ada perubahan dari off ke on berulang-ulang, ya, ini misalkan berulang-ulang, maka status bit operan itu juga akan on mengikuti perubahan berulang-ulang dari off ke on. Tetapi tidak akan kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena satu siklus itu sangat cepat. Ya, satu siklus itu sangat cepat. Artinya kalau ada perubahan kondisi eksekusi dari off ke on, terus kemudian on terus menerus, maka ya saat kondisi satu siklus ini bit ini tercapai, sudah mencapai satu siklus, ya B mati, B menjadi off, ya tidak kemudian on selamanya seperti keep dan set. Ya, differential up ini hanya on satu siklus. Setelah satu siklus tercapai, maka bit operan itu akan mati. Walaupun differential up ini kondisi eksekusinya on terus menerus. Jadi hanya terbaca satu siklus saja yang on di bit operan. Nah, kalau kita lihat kondisi eksekusinya seperti ini contohnya. Jadi di sini ada kondisi eksekusi yang tadinya on, off ya, off menjadi on. Ini ada garis merah ke atas. Itu akan menyebabkan status bit operan itu naik menjadi on untuk satu siklus. Kemudian setelah tercapai satu siklus, maka bit operan ini akan menjadi mati. Walaupun kondisi eksekusi ini masih kondisinya on. Nah, itu differential up. Nah, sedangkan sebaliknya differential down ini akan berubah, akan berubah atau sebaliknya dengan differential up. Artinya kalau ada perubahan dari on ke off, ya, kalau up ini off ke on, kalau down ini perubahannya dari on ke off. Nah, differential down ini mengubah bit operan menjadi on. Tetapi setelah satu siklus tercapai, maka bit operan itu akan menjadi off. Kalau kita lihat timing chartnya seperti demikian.
Jadi di sini ada kondisi eksekusi yang on pada saat sebelumnya. Setelah ada perubahan dari on ke off, ya, garis merah ini akan berubah menjadi off, maka status bit operan ini akan menjadi on satu siklus. Setelah satu siklus tercapai, maka bit operan ini akan mati. Walaupun kondisi eksekusi ini masih kondisinya off. Ini akan mati seterusnya, ya, sampai ini akan berulang satu siklus berikutnya. Ya, itu terkait dengan differential up dan down. Kemudian contohnya adalah seperti demikian. Jadi di sini ada satu contoh untuk fungsi atau operasi differential up, ya. Kalau kita lihat siklus timing chartnya adalah seperti demikian. Jadi kalau ini 00, ya, penjelasannya operasi diff ini ketika C00 CIO ya, CIO 0.00 berubah dari off ke on, ya, artinya dari ini perubahan off ke on naik, ya, maka CIO 300 ini 300 ini, ya, 300 itu akan berubah satu siklus. Nah, pada saat 300 ini perubahannya satu siklus, maka di sini kontak 300 ini akan berubah menjadi on satu saat atau satu siklus sesaat sekali. Sangat singkat. Tapi walaupun ini sangat singkat, maka ini akan memicu 101 ini menjadi on. Karena ibaratnya ini tombol start yang di-on-kan itu hanya sesaat saja, maka akan menyebabkan 101 ini aktif dan akan membuat kontak pengunci 100 ini akan aktif. Sehingga walaupun 300 ini berubah menjadi off, maka tidak akan mempengaruhi 101 untuk aktif seterusnya sampai dengan bit 0.02 ini menjadi aktif. Nah, jadi penjelasannya CIO 300 ini akan memicu output 101 menjadi on seterusnya sampai dengan kontak IO 0.02 aktif atau on dan menyebabkan output 101 itu menjadi off. Ini differential off. Kemudian differential down, kalau kita contohkan, laddernya adalah seperti demikian, ya. Perbedaannya di sini instruksinya yang digunakan differential down, tetapi kalau kita lihat timing chartnya, ya, maka 400 ini baru akan aktif setelah ada perubahan 01, ya, 01 ini, ya, kondisi eksekusi 0.01 ini berubah dari on ke off. Jadi kalau ini baru diaktifkan, ini 400 tidak akan aktif, ya, tidak akan on. Tetapi pada saat 01 ini kita lepas berubah menjadi off, maka 400 ini akan berubah menjadi on untuk satu siklus, ya, berubah menjadi on untuk satu siklus. Nah, ini akan menyebabkan, ya, kalau kita lihat ini akan menyebabkan 400 yang on satu siklus menyebabkan bit operan 102 ini menjadi on. Dan kontak 102 yang diparalel dengan kontak 400 ini akan menjadi aktif, on. Kemudian walaupun 400 ini menjadi off, maka 102 ini tetap aktif sampai dengan bit 0.03 ini kita aktifkan untuk memutus atau membuat off 102. Itu kira-kira, ya. Kemudian berikutnya contohnya seperti demikian, ya, untuk membahas bagaimana set, R-set, keep, dan differential up down, kita contohkan seperti ini contohnya. Di sini kita punya semua 3 fungsi, ya, 3 instruksi. Kita punya 4 bahkan ini. Ada set, R-set, ya, ini berpasangan, kemudian output biasa, kemudian ada keep, ada differential up, ada differential down. Nah, semua instruksi sequence output ini semuanya menggunakan input yang sama. Start, ya, start sebagai semua pemicunya, kondisi eksekusinya kita gunakan kontak 01 untuk start, ya, untuk start. Ini untuk start, ini untuk start. Di sini juga untuk start. Kemudian untuk instruksi resetnya kita menggunakan kondisi eksekusi stop, ya, kontak 02.
Kemudian untuk keep-nya juga sama, kita gunakan kontak 02 untuk stop. Kemudian bit output biasa juga kita gunakan 02. Kemudian diferensial up juga, up down juga sama ya, pakai 02. Ini juga pakai 02. Jadi dua input ya, start dan stop, kita gunakan untuk 4 ya, untuk 4 instruksi sequence output, yaitu set, reset, keep, output biasa, kemudian differential up dan differential down. Kita cobakan. Kita lihat di sini sudah aktif belum? Oke. Ya, ini sudah aktif. Kita lihat di sini output 1 untuk set dan reset. Kemudian ini output biasa, kemudian ini output 2 untuk keep, output 3 untuk mendeteksi differential up, output 4 untuk mendeteksi fungsi differential down, tepi turun dan tepi naik untuk differential up. Kita aktifkan startnya, kita kasih logika 1 on. Kita perhatikan ya, bagaimana status bit operannya. Di output ini menjadi on, output 1 on ya, kemudian output biasa juga on, kemudian output untuk keep juga on, kemudian output untuk differential up ya, ini tepi naik ya, tepi naik. Ini yang dideteksi perubahannya oleh output 3, ini juga on. Kemudian differential down, ini tepi turun ya, differential down, outputnya belum aktif. Kenapa kok belum aktif? Ingat bahwa differential down ini membaca perubahan dari on ke off. Berbeda dengan differential up, ini membaca perubahan dari off ke on. Sehingga pada saat tombol start ini aktif, ini tombol start ini aktif, maka differential up ini langsung akan mendeteksi ada perubahan dari off ke on, sehingga ini akan menjadi on. Tapi yang differential down belum. Kenapa? Karena perubahannya belum terdeteksi dari on ke off. Ini perbedaan dari differential up dan differential down. Nah, sekarang yang belum aktif differential down. Kemudian set, reset, output, keep, ini sudah aktif. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Sekarang startnya kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat, perhatikan di sini bagaimana dengan status output 4 yang dikontrol atau dipicu oleh 300 yang merupakan bit operan dari differential down. Kita perhatikan, kasih logika 0, startnya berubah dari 0, dari 1 ke 0. Kita perhatikan set. Nah, ternyata output 4 langsung akan aktif. Kenapa? Karena ada bit operan 300 yang aktif satu siklus pada saat perubahan start dari 1 ke 0. Baru kemudian output 4 aktif. Sekarang kita perhatikan, output mana saja yang aktif? Output 4 dari differential down, output 3 dari differential down, output 2 dari keep, output 200 ini nonaktif. Kenapa? Karena ini sangat tergantung dari kondisi eksekusi. Jadi kondisi eksekusinya off, maka output juga akan off. Tetapi untuk set, reset ya, output 1 ini tetap akan aktif saat start ini kita aktifkan. Nah, sekarang kita matikan semua output 1, output 2, output 3. Kita matikan dari mana? Dari stop. Kita aktifkan stopnya atau resetnya. Kondisi eksekusi stop kita aktifkan 1. Nah, maka akan menyebabkan semua output mati. Output 1 akan off, output 2 juga off, output 3 juga off, output 4 juga off. Ya, itu kira-kira kesimpulan dari aplikasi, dari instruksi ya, dari instruksi untuk set, reset, keep, dan differential up dan differential down. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pencinta programming PLC sekalian, khususnya untuk PLC Omron. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.